Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, di mana mata kuliahnya yaitu pengembangan bahan ajar mulok atau muatan lokal, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Lazwardi, Muhammad Rusdan, dan saya sendiri, Sawaludin. Pertama, sebelum memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian internet dan pengertian dari sumber belajar. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Menurut Nasution, dia mengungkapkan bahwa internet memberikan keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis atau pendidikan, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain komunikasi interaktif, akses ke pasar, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, membantu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran data, dan kolaborasi. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Menurut Association for Education, Communication, and Technology, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Internet dalam pembelajaran. Sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat dapat diakses melalui internet. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Internet akan membantu dalam penyelesaian penelitian dan tugas akhir mahasiswa. Tukar-menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat juga dilakukan melalui internet. Internet sangat bermanfaat bagi akademis karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mencari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk memberikan atau untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang internet dan sumber belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lazwardi. Internet juga bermanfaat bagi para pengajar dalam mengembangkan profesifnya, karena dengan internet dapat 1. Meningkatkan pengetahuan, 2. Berbagi sumber di antara rekan sejawat, 3. Bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, 4. Kesempatan mempublikasi informasi secara langsung, 5. Mengatur komunikasi secara teratur, 6. Berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, browsing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. 2. Researching adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. 3. Searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan.
kepada peserta didik. Counseling dan communicating. Manfaat internet sebagai sumber belajar. Library automation atau otomatis perpustakaan, perpustakaan digital, perpustakaan elektronik, jurnal elektronik, komunikasi, akses informasi, pengiriman dokumen, transfer file, pengumuman, promosi, penyebaran informasi, kelompok diskusi, kesenangan atau hiburan, dan yang terakhir dana dari masyarakat. Lanjut ke manfaat internet untuk pelajar, yaitu terbagi 6. Yang pertama, mencari informasi. Manfaat internet bagi pelajar yang pertama tentu saja untuk mencari informasi. Di dalam proses belajar, kamu pasti akan menemukan berbagai tugas. Agar pengerjaan tugas bisa mendapatkan hasil yang bagus, kamu pasti butuh berbagai informasi. Untuk itulah kamu bisa menggunakan internet dalam mencari informasi. Yang kedua adalah menjadi tempat belajar baru. Kemajuan teknologi tidak hanya membuat kamu bisa mencari informasi, tapi juga mampu membuat internet sebagai tempat belajar baru. Ingin mencari tahu tentang topik-topik menarik sesuai dengan materi di sekolah atau kuliah, internet adalah tempat paling tepat. Kamu tidak perlu menunggu topik tersebut diajarkan oleh guru atau dosen. Kamu bisa langsung mencari tahu lebih dalam di internet dengan cepat. Yang ketiga ada mudah mencari referensi. Mesin pencari menjadi salah satu teknologi penunjang yang sangat membantu kamu. Dengan menunjukkan kata kunci tersebut di kolom pencarian, maka kamu sudah bisa mendapatkan informasi yang terkait atau relevan dengan cepat. Referensi kamu akan semakin luas. Sering menelusuri mesin pencari lebih dalam. Yang keempat ada penunjang proses belajar. Proses belajar tidak selamanya harus di dalam kelas, yaitu bisa juga melalui internet. Sebagai penunjang proses belajar yang jauh lebih memberikan dampak besar, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kamu bisa mencari dan mendapatkan atau menemukan informasi yang mungkin saja tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Internet memang menyimpan berbagai harta karun informasi yang terdapat, membuat kamu menjadi lebih tertarik untuk belajar lebih dalam. Yang kelima ada mengoptimalkan penggunaan bahasa asing. Di dalam dunia maya, bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Bagi kamu yang ingin menguasai bahasa Inggris lebih baik, maka internet menjadi tempat yang paling tepat. Dan yang keenam ada sarana pendidikan jarak jauh. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, keberadaan internet membawa berkah tersendiri. Kamu tidak perlu mengambil risiko untuk datang ke institusi pendidikan setiap hari karena sudah bisa belajar di rumah saja. Internet memang mampu menjadi sarana pendidikan jarak jauh yang ampuh. Tanpa internet, maka masa-masa seperti sekarang ini pasti menjadi lebih sulit dijalankan. Dan yang selanjutnya ada masalah yang muncul internet sebagai sumber belajar. Sebagai satu penggalian dana ini akan dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras maupun lunak, install, operasional, promosi, perawatan, dan sustainability. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM perpustakaan. Para pemimpin perpustakaan harus mampu memberikan kesempatan kepada stafnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menguasai teknologi informasi yang akan diterapkan. Yang ketiga, kesiapan pengguna perpustakaan
Hal ini berhubungan dengan kesiapan pengguna perpustakaan dalam mengikuti sistem baru layanan perpustakaan, misalnya harus daftar ulang anggota agar bisa match dengan layanan sirkulasi. Dan yang keempat ada reorganisasi perpustakaan. Hal ini menyangkut replacement staff sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan perpustakaan, sekaligus menyusun job description dan alur kerja.